budidaya perikanan yang besar. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga tahun 2020 tercatat luas lahan potensial untuk budidaya. Dari potensi yang ada, lahan perikanan yang baru termanfaatkan seluas 1,2 juta hektar atau sekitar 6, sebuah peluang besar untuk mendorong kegiatan produksi perikanan budidaya di Indonesia. Di tengah pandemi COVID dari bulan April hingga Juni 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan hasil panen perikanan budidaya mencapai 450.000 ton. Komoditas perikanan budidaya yang dimaksud antara lain ikan laut non-udang, udang, dan ikan air tawar, dengan masing-masing proyeksi panen mencapai 4.400 ton untuk budidaya ikan laut non-udang, udang sebesar 104.941 ton, dan hasil panen tertinggi berasal dari budidaya ikan air tawar sebanyak 341.494 ton. Saat ini budidaya perikanan air tawar merupakan primadona. Pemerintah pun terus mengoptimalkan potensi lahan bagi budidaya ikan air tawar yang belum tergarap untuk dikelola masyarakat secara berkelanjutan melalui berbagai sistem budidaya perikanan air tawar. Pertama, gerakan pakan mandiri atau Gerpari untuk menekan biaya pembudidayaan yang mahal dengan bantuan permodalan sebesar 60% untuk pemberian pakan ikan. Kemudian minapadi atau budidaya ikan pada lahan pertanian padi di persawahan. Budidaya melalui minapadi memiliki banyak keuntungan karena dapat menghasilkan produksi padi dan ikan sekaligus serta menjadi lokasi agrowisata. Selanjutnya adalah program budidaya sistem bioflok dengan memanfaatkan mikroorganisme air dan limbah untuk diolah menjadi pakan ikan. Dengan berbagai program tersebut, produksi ikan terus meningkat, sehingga budidaya perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, ada juga sistem kolam air deras yang memanfaatkan aliran air sungai di wilayah setempat. Dan masih banyak sistem budidaya ikan air tawar yang peruntukannya disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Pemerintah mengembangkan berbagai sistem pembudidayaan perikanan air tawar dengan tujuan meningkatkan produksi ikan air tawar untuk memajukan perekonomian masyarakat dan mencapai ketahanan pangan. Prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik ini, ya, agar ini diterapkan dengan baik, ya, insya Allah ini akan menghasilkan produk-produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi dan berkelanjutan, ya, baik secara lingkungan usahanya dan secara Saat ini pemerintah juga melakukan pemetaan wilayah di pedesaan yang berpotensi besar dalam budidaya ikan air tawar. Berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT, hingga tahun 2020 dari 74.953 desa di Indonesia, sebesar 86% wilayah berbasis ekonomi pertanian dan sisanya 14% merupakan wilayah berbasis sumber daya perikanan dan pariwisata. Kemendes terus mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan potensi perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan air tawar harus dapat menjadi sektor andalan pangan, sekaligus turut memberikan kesejahteraan untuk masyarakat pedesaan. Ya, kita dan juga mau membudidayakan ikan air tawar sebagai bagian dari menciptakan lapangan kerja, memberikan sumbangan bagi pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, dan juga ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan khususnya lagi sebagai Kementerian Desa, kita mengharapkan adanya sumbangsi nyata dari kegiatan dan pergerakan ekonomi masyarakat itu bagi kemajuan desa. Kemendes PDTT terus menggiatkan produksi ikan air tawar. Dari sekitar 14 kabupaten dan kota, sudah terdapat 1 hingga 10 desa per kabupaten telah berhasil membudidayakan ikan air tawar
dan dapat dijadikan sebagai wilayah percontohan budidaya ikan air tawar. Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing dalam usaha budidaya ikan air tawar sesuai karakter wilayah dan tingkat konsumsi masyarakat. Kini, budidaya ikan air tawar merupakan penggerak ekonomi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan kecukupan kebutuhan protein masyarakat. Seperti keberhasilan budidaya ikan air tawar yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan. Adapun potensi lestari sumber daya ikan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 mencapai 126.000 ton yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten air tawar. Kabupaten Rejang Lebong berada di lereng pegunungan Bukit Barisan, berjarak 85 km dari kota Bengkulu, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan darat. Kabupaten Rejang Lebong dikelilingi wilayah perairan berupa danau, waduk, dan sungai, yang merupakan potensi lahan perikanan. Saat ini Kabupaten Rejang Lebong memiliki lahan potensi budidaya perikanan seluas 751 hektar dan telah tergarap 260 hektar atau sekitar 35%. Artinya, masih tersisa 65% potensi lahan perikanan yang saat ini mulai digarap oleh warga. Pemerintah setempat terus mendorong masyarakat untuk semakin giat menggali potensi perikanan budidaya air tawar, salah satunya dengan dan kita juga sekarang mencoba membangun atau membesarkan sungai-sungai kecil yang ada di setiap desa untuk dijadikan ikan keramba. Jadi di sana itu nanti setiap desa itu ada sungai-sungai yang tidak terpakai, yang memang mungkin di situ memang dia ada sumber mata airnya tapi tidak ngalir. Nah itu kita besarkan dan itu kita buka menjadi ikan keramba. Insya Allah dalam waktu dekat sudah mulai terlaksana. Pada tahun 2020, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong mencatat, pembudidaya ikan di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 260 pelaku usaha, terdiri dari 9 kelompok budidaya ikan air tawar dan 40 kelompok pemasar hasil perikanan. Adapun jenis ikan air tawar yang menjadi primadona budidaya adalah salah satu pusat budidaya ikan air tawar di Kabupaten Rejang Lebong berada di Desa Blumai 1 dan Desa Blumai 2 di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Setiap tahunnya Kecamatan Padang Ulak Tanding mampu menghasilkan produksi ikan air tawar sekitar 3.500 ton atau sekitar 50% dari total capaian produksi Kabupaten Rejang Lebong yang mencapai 5.385 ton pada tahun 2019. Budidaya dengan sistem kolam air deras memanfaatkan air sungai yang mengalir di kedua desa tersebut mencapai 200 unit atau sekitar 150 hektar. Para peternak melakukan budidaya dengan sistem kolam air deras dengan membuat kolam keramba yang memanfaatkan aliran air sungai. Metode ini merupakan metode tepat untuk budidaya ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Kolam yang memanfaatkan aliran air yang relatif deras dapat mempercepat pertumbuhan ikan, sehingga dapat menghasilkan jumlah dan mutu panen yang paling baik. Pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, dapat memanen ikan sebanyak 3 kali dalam setahun. Nah, kalau kolam air deras yang dipilih
Memang ada debit air yang antara 50 sampai 100 liter per detik dengan ukuran 3 meter kali 9 meter. Itu karena airnya deras kan, jadi 50 sampai 100 liter per detik. Itu kalau pola deras kita ambil karena lahan tidak begitu luas dan produksi bisa tinggi. Misalnya dalam satu unit ukuran 3 sampai 9 meter itu, 3 kali 9 meter itu bisa mampu memproduksi antara 5 sampai 6 ton per unitnya. Selain metode kolam air deras, budidaya ikan air tawar juga dilakukan melalui teknik mina padi, sehingga masyarakat sekitar yang juga merupakan petani dapat turut melakukan budidaya ikan air tawar di areal persawahan mereka. Mereka yang terjun di sektor usaha budidaya ikan air tawar di Rejang Lebong, tepatnya warga Desa Blumai 1 dan Desa Blumai 2, mengaku bisa meraup omset yang menggiurkan. Tiap panen, tidak paca tentu. Kalau yang sudah-sudah ya sekali panen pernah dapat duit 150 kolam ini. 150 juta. Kalau lagi harga bagus, tergantung rezeki lah. Saat ini hasil produksi ikan dipasarkan ke Kota Bengkulu dan sekitar Provinsi Sumatera Selatan dan wilayah lain di Pulau Sumatera. Tak hanya ikan air tawar siap konsumsi, para peternak juga mulai merambah usaha penjualan bibit benih ikan berusia 1 bulan, khususnya ikan nila dan ikan mas yang kini mulai banyak diminta oleh pasar. Karena bibit benih ikan mas dan ikan nila produksi Kabupaten Rejang Lebong memiliki kualitas yang tinggi sehingga ikan mendapatkan lebih banyak oksigen. Budidaya ikan air tawar di Rejang Lebong, Bengkulu mendatangkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal serupa juga turut dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang terkenal dengan budidaya ikan patin. Provinsi Riau memiliki potensi besar di sektor perikanan air tawar. Lancang kuning berlayar malam hari. Pada tahun 2020, luas lahan budidaya ikan air tawar di Riau mencapai 91.630 hektar dan baru dimanfaatkan 2.371 hektar. Pemerintah Provinsi Riau pun memprioritaskan pengembangan budidaya ikan air tawar di 12 kabupaten kota. Dengan pemetaan keunggulan jenis ikan yang akan dibudidayakan di setiap daerah. Misalnya budidaya ikan patin dan ikan mas di Kabupaten Kampar, budidaya ikan meranti, dan budidaya ikan nila di Kabupaten Kuanta. Nah, saat ini kita punya data itu potensi dari air tawar itu ada sekitar 91.000 hektar lebih yang untuk air tawar saja. Yang sedangkan baru dimanfaatkan hanya sekitar 2,5%, baru sekitar 2.000 hektar lebih. Nah ini peluang-peluang sangat besar untuk ke depan dikembangkan. Sedangkan untuk Kampar khususnya itu di Kotomisin itu memang kita kita plotkan untuk bukan patin air tawar. Dari informasi kita terima hari ini mereka produksi satu hari itu sekitar 20-30 ton. Itu dibuat berbagai macam produk, baik produk segar, dijual segar maupun olahan. PLTA Koto Panjang yang berada di Desa Merangin, Kecamatan 8, Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau,
Dibangun pada Januari 1993 dan selesai pada bulan Maret 1996. PLTA Koto Panjang memiliki kapasitas 114 MW menyuplai listrik di Provinsi Riau. Dalam pembangunannya sebanyak 2.644 rumah, 8.989 hektar kebun dan sawah, 25,3 km jalan negara, serta 27 km jalan provinsi di 2 provinsi, yakni Riau dan Sumatera Barat, harus direlokasi. Masyarakat Desa Koto Masjid menjadi salah satu desa yang merupakan hasil relokasi pembangunan PLTA Koto Panjang. Di bawah naungan Desa Pulau Gadang pada tahun 2000, desa tersebut dimekarkan secara administrasi dihuni 2.434 jiwa penduduk yang terdiri dari 743 kepala keluarga di atas wilayah seluas 425 hektar. Dan 123 hektar diantaranya telah beralih fungsi sebagai lahan budidaya ikan air tawar. Pada awal relokasi, masyarakat menggantungkan hidup dari berkebun karet. Namun, karena harga karet yang fluktuatif, masyarakat Koto Masjid lebih memilih budidaya ikan patin. Hasilnya, daya ekonomi masyarakat menjadi meningkat. Sekarang Desa Koto Masjid memiliki slogan, tiada rumah tanpa kolam, serta satu rumah satu entrepreneur. Kini Desa Koto Masjid berjuluk Kampung Patin karena seluruh masyarakat yang tinggal di desa tersebut serentak melakukan budidaya ikan patin sebagai sumber penghasilan. Masing-masing kepala keluarga atau rumah memiliki kolam ikan patin. Awalnya budidaya ikan patin di Desa Koto Masjid hanya dilakukan oleh satu orang, yakni Suhaimi. Ia melakukan budidaya ikan patin untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Di luar dugaan, budidaya ikan patin ternyata menjanjikan. Ia pun kemudian mengajak warga sekitar turut membudidayakan melalui program satu rumah, satu kolam ikan patin. Saat ini total luas kolam ikan patin di Koto Masjid mencapai 150 hektar. Dalam sekali panen, satu kolam dapat menghasilkan 15 ton per hari ikan patin segar. Dengan harga jual per kilo mulai dari Rp15.000 hingga Rp18.000. Tidak hanya menghasilkan ikan segar, berbagai produk olahan berbahan dasar ikan patin seperti bakso, nugget, kerupuk, abon hingga salai ikan patin diproduksi oleh hasil budidaya ikan patin ini telah membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi warga desa. Dalam pengelolaannya, Kampung Patin mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah dengan total 218 kali penyaluran yang bernilai hingga Rp15 miliar. Dimulai dari tahun 2002 itu terus berkembang. Alhamdulillah sekarang pembudidaya ikan di desa ini menjadi berkembang dengan cepat, sehingga kami punya slogan tiada rumah tanpa kolam ikan. Dan sekarang lokasi kolam di sini sudah mencapai 150 hektar lebih, dan kami bisa menghasilkan sekitar 15 ton per hari. Hasil dari produksi tersebut sebagian besar kita olah sendiri menjadi olahan ikan patin. Pertama, ikan asap. Nah, di daerah kita ini sekarang mengolah ikan asap itu mencapai 10-12 ton per hari. Nah, selain ikan asap, kita juga mengolah menjadi bentuk olahan lain seperti nugget, batagor, bakso patin, abon patin, ikan asin patin, kerupuk ikan patin, bahkan sekarang ada risoles patin, dan berkembang menjadi banyak. Harapan kita nanti olahan ikan itu menjadi banyak sekali dan menjadi pasar bagi kami sendiri.
Desa Koto Masjid atau lebih dikenal saat ini dengan Kampung Patin yang berada di Kecamatan 13 Koto Kampar Riau mengalami peningkatan produksi hasil budidaya perikanan patin, sehingga masyarakat mulai mengolah hasil ikan menjadi ikan asap. Kampung Patin saat ini memiliki 30 sentra pengolahan ikan asap yang semuanya berbahan dasar ikan patin segar, salah satunya milik Firman Edi. Di sini produksi pengolahan dalam sehari mampu memproduksi 10 hingga 12 ton ikan patin segar dan mampu menghasilkan 300 ikan kering atau ikan asap. Sentra pengolah ikan asap ini juga bekerja sama dengan 700 kepala keluarga. Luas kolam ikan di desa saat ini mencapai 150 hektar. Hasil panen mencapai 15 ton dalam setiap rata-rata kolam. Dulu sebenarnya